wahai yang menyatakan diri beriman. Ning cenah loba omong jelema teh ngaku Islam tapi na teu puasa, can iman, can bener iman eta teh. Da ku Allah mah digeroan ge ya ayyuhalladzina amanu. He jalma-jalma anu ngarasa boga iman. Coba urang lamun teu ngarasa digeroan ngalieur moal. Kusabab urang rumasa ngarasa digeroan ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, maka kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk bersaum, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya kami telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, di mana dengan perintah saum atau puasa ini diharapkan tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu yang dimaksud takwa? Takwa teh naon, Jang? Iya, anu ngobrol wae urang tanya. Mahwa takwa? Jang, ari takwa teh naon? Takwa takwa, mahwa takwa? Takwa teh ngajalankeun sagala parentahna, ninggalkeun sagala larangan. Parentahna dahulukeun kasep, laranganna ulah elek maneh. Aing takwa moal. Bapak nanya, aing takwa moal? Bade takwa moal? Mau bertakwa enggak? Jangan naon puasa capek ari hirup teu ngawarok mah. Karunya nya Rasulullah menjelaskan banyak orang yang bersaum tapi saumnya hanya bernilai lapar dan dahaga. Yaitu mereka yang bersaum tapi leungeunna teu saum, mulutna teu saum, hatena teu saum, kalakuanna teu saum. Contoh kumaha? Leungeun teu saum masih kene daek cuka cokot barang oke. Mulut teu saum masih kene resep ngagibah, ngagogoreng batur atana pipit fitnah. Otak teu saum masih kene pikiranana dipake mikir nu teu para lugu. Tah kahoyong Allah mah saum teh jadi jalmi anu takwa. Jadi lain tibang teu makan, teu minum, teu ngalakukeun bersetubuh, tapi oge sagala mulut dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, sehingga semua anggota tubuh kita pun ikut melaksanakan saum. Ada apa bulan puasa cenah? Bapak nanya ke abdi teu nemalan puji saum. Eta mah bade gong. Ade. Dengan ibu guru naros, "Neng 2+2 sabaraha?" Pertemuan. Kunaon teu nemalan? Puji saum Bu. Salah eta mah. Maksudna nyarita anu teu manfaat. Daripada ngomong teu paralugu, saur Kanjeng Rasulullah, "Falyaqul khairon aw liyasmut." Daripada ngobrol anu goreng, obrolkeun anu hade. Lamun teu bisa ngobrol anu hade, maka diam. Diam adalah emas. Emas kuning. Yang warna kuning biasanya teu cawung ge asap ngeunana. Ya, kita lanjutkan. Jadi niat itu harus dilakukan kapan? Ketika sebelum dilaksanakan
ibadah puasa paling telatnya sebelum waktu subuh. Jadi kan dimulai hari saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dari mulai waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Lingpat senesok ayang aheang mame subuh naon disebutna imsak. Imsak teh sanes mutlak berarti kudu eureun barang dahar. Ngan ngabejaan 10 menit deui arek kudu eureun. Lamun teu aya imsak bisi kieu ke ngam daging om Allahu Akbar bingung diutahkeun nya dileg-leg sieun jadi batal puasa. Makana aya imsak masihan aba-aba 10 menit deui satu acan dongkap waktu subuh gitu. Pas imsak cenapa abdi mah kakak beras masuk kutu menang minum buburu nya. Ulah soteh Gus Allahu Akbar di masjid bedug subuh. Edang deui we kita masalah. Jadi dimulai bedug subuh tepikeun ka magrib saum teh teu lila henteu. Jeung can aya bejana jelema maot gara-gara puasa. Can aya. Acan. Da ahli Rasulullah mah nyontohan puasa teh eueuh puasa 3 poe 3 peuting. Eueuh puasa sabulan campeng komo 40 poe 40 peuting. Teu aya dina sunnah Rasulullah mah saum atanapi puasa teh dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Henteu tah teu leuwih ti kitu. Lain Rasulullah teu kuatkeun puasa 4 poe 4 peuting 5 poe 5 peuting. Tapi Rasulullah teu masihan contoh. Jadi puasa mangan dimulai subuh tepikeun ka maghrib. Selanjutnya, bagaimana hukum makan sahur? Sok sahur teh? Sok. Kumaha hukumna makan sahur? Sunnah Rasul. Jadi sebelum kita melaksanakan sahur, maka terlebih dahulu kita melaksanakan sahur. Tapi Bapak mau menjelaskan, Rasulullah itu sahur itu kalau sudah mendekati waktu imsak. Ya mah puasa di subuh, sahurna jam 1:30. Atau jam 4:30 geus teu kuat, leungeus. Cairan sudah habis dehidrasi. Betul geus lapar. Sabab sahurna isuk teuing jam 1:30. Sahur itu kalau misalnya subuh jam 4:30 atau jam 4 lebih 20 menit, kurang lebih jam 3:45 menit baru sahur. Jangan terlalu pagi, jaraknya kan lebih lama, bisa keburu lapar. Dan itu sunnah. Minimal seteguk air. Kalau kumpul sahur. Itu Rasulullah sering lakukan pada saum di bulan Ramadan. Kalau saum sunnah enggak melaksanakan sahur, enggak apa-apa. Kalau saum sunnah. Nah kalau saum wajib disunnahkan untuk melaksanakan sahur dulu dalam sebelum masuk ke saum. Seterusnya ya ini nih. Jadi dari kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasarnya ya. Jadi lamun urang naha mana puasa, naha Islam puasa dipiwahang ku Gusti Allah. Di mana nitahna? Emang pernah bapak jeung Allah? Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi Muhammad namina Al-Qur'an.
Al-Quran. Al-Quran teh merupakan imam urang wal Quran imami. Ta Quran imam urang ngomando ka urang dina surat Al-Baqarah ayat 183 kanu ngarasa iman digeroan ku Allah. Wahai orang-orang yang kamu ngetarek celina berarti ngarasa teu iman. Gampang teu kudu sewa. Si eta mah mau Islam tapi berpuasa dan dibedakan keluarga lain kamu Islam kanu iman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi lamun tos kitu puasa teh orang ibu itu sanes bukan dewangan Allah. Jadi kalau orang tidak melakukan puasa berarti menolak terhadap perintah Allah. Matak mau aya beja deui, lamun geus sadar sakalana diparentah ku Allah, mau aya beja deui budak SMP ngariung di nasi padang 10 ribuan di Cikemang, mau aya beja deui kitu. Dalam rangka naon? Godin cenah Pak. Godin teh poe isuk hartina. Nawa itu sauma godin lihat abdi puasa poe isuk lain godin teh barang daang isuk-isuk eta masalah penyelewengan. Kita lanjutkan. Dalilnya itu ya. Kapan mulai saum? Kapan mulai kita saum? Tanggal 1 Ramadan. Tahu tanggal 1 Ramadan kapan? Kemarin tanggal berapa mulainya? Tanggal 23. Hari apa? Hari Kamis, tanggal 23 bulan Maret tahun 2023. Itu bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Itu begitu? Ya. Nah, di sini kapan kita melaksanakan saum Ramadan dijelaskan oleh surat Baqarah 165. Paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, lakukanlah saum. Ayeuna alatnya canggih di pelabuhan, aya disebut teropong bulan, teropong bintang. Jadi katingali lamun kurang kan tinggalian teu katingali da bulan teh. Karena ingat peredaran bulan itu dari gelap ke sabit ke setengah ke purnama ke setengah lagi ke sabit lagi ke gelap lagi. Ingat ya di pelajaran IPA ada kan bagaimana peredaran bulan dari mulai gelap muncul sabit setengah bulan purnama setengah lagi sabit lagi gelap lagi. Nah kalau tanggal 1 mata bulan itu di sebelah barat dia hanya naik sebentar setelah itu tenggelam lagi. Nah itu masuk tanggal 1. Dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perintah saum itu dalam hadis Nabi tentang dunia Islam, rukun Islam ada 5. Dunia Islam wala khamsin, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi saum itu merupakan rukun Islam yang rukun Islam. Coba geser teman-teman. Satu geser. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, 2. Berarti 2 haji. 1, 2. Ini benar 2 saum. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Naik Pak Haji. Naik haji. Naik Pak Haji.
Rukun Islam ada 5. Jadi puasa adalah rukun Islam yang ke 4. Yang ayo disebutkan main hiji ingat. Tadi mah rukun Islam keseberannya 2, 3, tepukul. Jadi rukun Islam ada 5. Maka puasa merupakan rukun Islam yang ke 4. Selanjutnya, puasa itu wajib bagi siapa saja? Nah, bagi orang yang beriman, betul. Anak-anak wajib gak? Ayo, anak-anak wajib gak puasa? Oh, abu mah pagi umur 5 tahun, kukolotnya kudu puasa. Kudu kan yang ngelawan prei itu nanda kursi. Wajib puasa? Bagi anak-anak tidak wajib. Ya. Wajib puasa itu kewajiban bagi yang sudah balik. Kewajibannya puasa itu bagi yang sudah balik. Apa balik? Jangan. Cirina balik laki naon ya? Cirina balik naon? Cirina balik naon? Kalau menurut IPA, ciri teh sarua ejeung masa pubertas. Sorana jadi bodoh. Jadi bodoh. Terus tumbuh jakun atanapi golok lakiun. Eta dilalaki. Dada menjadi agak lebar. Pita suara menjadi lebih ngebas. Itu kalau di laki-laki. Ciri di perempuan, ya kalau menurut fikih haid. Terus apa lagi? Mulai tumbuh. Ya sama di laki di perempuan. Mimiti buluan. Beres pacirina eta. Lamun masa geus buluan. Lamun geus ngarasa men. Lamun laki geus ngarasa ngimpi, berarti mulai dari situ wajib melaksanakan ibadah puasa. Urusan. Jadi ciri balik teh hiji mimpi jang budak laki atau nabi menstruasi bagi anak perempuan. Ciri teh. Terus orang yang wajib puasa itu orang yang selain balik, orang berakal. Jadi lamun misalkan orang ayeuna geus kaburu balik. Nu kadua kudu berakal. Dimaksud berakal teh henteu kurang. Tidak majnun, tidak gila. Tah lamun urang hayang teu puasa jadi di rumah dulu supaya bebas kudu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah dan ulama bebas. Ayo cari masehat mah bebas sabab ayat perintah. Jadi wajib puasa teh bagi orang yang sehat, balik. Sementara bagi anak-anak itu belum diwajibkan puasa, hanya dilatih untuk terbiasa melaksanakan perintah Allah. Jadi sholat kau budak can balik can wajib, saum kau budak can balik can wajib. Tapi orang tua, lamun anaknya 7 tahun kudu bisa sholat. Lamun 10 tahun mungkin sholat dicepret sukuna. Dan lain ku halu tapi ku nyere memberikan peringatan. Memang dicepret ku abah atau lebih menandakan ke. Nah itu supaya daek ibadah. Karena juga. Nah seterusnya. Kalau orang yang sudah dewasa, sudah balik berakal,
Pertama misalnya sakit, boleh yang sakit. Yang kedua, berada di dalam perjalanan. Oh, cuma perjalanan orang di Ciawi Tari, pakai sekolah jauh. Lain perjalanan ya teman. Perjalanan jauh. Atau ya perjalanan di 5 menit mah, mending kudu kurang seperti dia karena si Padang cuma 5 menit perjalanan cuma yang batal ya teman. Jadi wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka bagi yang sedang sakit atau sedang musafir menempuh sebuah perjalanan, boleh buka puasa, tapi harus mengkodok atau menggantinya nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Tapi bagaimana yang sudah tua? Yang sudah tua, ya? Atau sakitnya parah, terus mau bilang di alaman puasa teh gini, mereka gimana tuh caranya? Boleh melaksanakan fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Di situ ada wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Seterusnya fafidiyatun ala ta'amin miskin, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Jadi bagi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi yang boleh fidyah, ingat nih, satu, orang yang sudah lanjut usia, ada umur. Yang kedua, orang yang sakit, yang penyakitnya tidak mungkin sembuh lagi, maka dia boleh untuk berfidyah. Ukurannya membayar fidyah itu adalah 1 mud. Kita lanjutkan. Jadi kalau sedang dalam perjalanan, dia sakit, khawatir sakitnya parah, tidak wajib puasa karena ada rasa berat, sehingga boleh berbuka. Tapi wajib mengkodok, menggantinya di lain waktu. Atau misalnya kalian pas pagi, pas sahur, jam-jam. Pas tengah kue meriang, kaki meriang, terpunggung, kalian terpunggung misalnya meriang, mesti bisa dikendalikan ya. Maka boleh berbuka, tapi harus diganti nanti setelah bulan Syawal ke sana ya. Itu namanya puasa kodok. Nah, bagaimana cara ketetapan perjalanan? Minimal perjalanan yang ditempuhnya menurut ulama adalah minimal perjalanan 80 km. Lamun ulama kurang lebih ke Bandung, bawa motor sorangan, dan naik bus tuh sarewenya dan bawa motor kemana. Nah, jadi perjalanan yang jauh ya, lain di Ciawi Talika dia mah 10 km kurang. Aku cerita kita ngisi tadi mah 15 km kurang, cerita 80 km. Kita lanjutkan.
Ulangi lagi tadi. Ulangi lagi. Kapan niat dilakukan? Ulangi ini baca nih. Kapan niat puasa itu dilakukan? Pada malam hari, ya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa saja yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Niat boleh dilakukan pada bagian malam manapun, sejak terbenam matahari hingga terbitnya fajar. Tadi dia ajak bapak, ulah terpikir ke subuh lah, sama subuh. Atau minimal pas naik sahur lah, lu naik sahur ya, niat dulu lah, niat puasa dulu lah. Nah itu sama godin. Ada pada saya Madonna di Bismillah Ta'ala. Jadi niat itu jangan sampai lupa untuk saum wajib. Bagaimana dengan saum sunat? Oh, tadi pembagiannya. Kalau saum sunat boleh dilakukan setelah terbit fajar, sebelum matahari tergelincir. Jadi kalau misalkan hidup puasa Senin, bangun terus sholat subuh, beres sholat subuh, leuleumpangan arek saum nyenen we tadi teu sayur oge teu naon. Niatan batasannya sampai tergelincir matahari, sebelum tergelincir matahari. Nah itu berdasarkan hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isbahal yaum indakum syai'an tatibuha faqala la faqala inni ibn sha'im. Sesungguhnya Nabi pernah berkata, apakah pagi ini ada suatu makanan untuk dimakan? Aisyah menjawab tidak ada, maka Nabi berkata, kalau begitu aku akan berpuasa. Jadi terus niat tahun Ramadan harus menyatakan diri bahwa memang niatnya itu untuk saum Ramadan. Sekarang ada masalah nih. Bagaimana kalau sedang sahur kalian meneteskan obat ke hidung? Bagaimana meneteskan obat ke dalam hidung kalau sedang sahur? Jika seseorang yang berpuasa meneteskan obat ke dalam hidungnya atau memasukkan air ke lubang telinganya hingga sampai masuk ke otaknya, maka batallah puasanya. Jadi ini cari lamun di bulan puasa cuma dicuci begini, ya. Jadi tidak jadi sokajero. Itu untuk menjaga tidak membatalkan puasa kita. Terus berkumur bisa dilewati kalau memang kita khawatir terganggu puasanya. Ini mah ketemu apa? Genah we. Biasa itu gue batal katanya. Jadi pokoknya lagi miswahol mah itu udah panas. Nah itu. Nah begini, aku bersakata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang cara berwudu. Maka beliau berkata, sempurnakanlah wudu, renggangkanlah jari jemari, optimalkan menghirup air lewat hidung atau disebut intinsak, kecuali kamu sedang berpuasa. Halo, ulangi. Ya terkait dengan wudu nih. Wudu itu harus disempurnakan. Sempurnakan wudu. Kalau sedang biasa berkumur-kumur yang baik, menghirup air ke hidung itu harus sampai di atas, begitu. Jadi biar kotoran yang ada dalam hidung itu keluar. Tapi ketika sahur itu tidak dilakukan, hanya diusap saja luarnya. Jadi tidak dibersihkan dengan saluran hidungnya. Hidung itu kan panjang ya. Kalau yang ini lubang bawah, ini salurannya, ini.
Itu saluran hidung itu nanti bisa tembus keluarnya ke tenggorokan. Ini cara psikolog. Makanya walaupun dengan kesehatan ada dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, karena itu berkaitan erat. Telinga, hidung, tenggorokan, itu berkaitan erat ya jaringannya. Bolehkah kalau sudah menikah berhubungan sedang saum? Hah? Siang hari. Tidak boleh. Tidak ada jima di siang hari untuk suami istri. Bagaimana pacaran waktu puasa? Batal. Omong puasa, ngabuburit jeung kabogo. Ya batal atuh puasana. Maksudnya tadi teh kalaupun puasa dalam artian tidak makan tidak minumnya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Kusabab naon? Bobo-bobo. Nah, kita lanjutkan. Batal nggak kalau orang sengaja muntah? Hah? Jika orang yang sedang berpuasa dengan sengaja membuat dirinya muntah, maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja batal nggak? Tidak. Segala sesuatu yang dari sengaja tidak batal. Tidak sengaja muntah. Aing ngahajama dicolokan ya supaya muntah atau batal. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang telah memancing dirinya agar muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengkodok puasanya. Sedangkan siapa saja yang muntah tanpa disengaja, ia tidak wajib mengkodok puasanya. Dalam arti tidak batal. Jadi tergantung nanti kalau orang yang muntahnya disengaja atau bukan.